Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya, Ibu absen ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya. Anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi bagian tubuh pada hewan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Nah, kalian tahu nggak apa fungsi sayap pada burung? Ya benar, fungsi sayap pada burung untuk terbang. Lalu ada juga fungsi sirip pada ikan. Apa fungsi sirip pada ikan? Benar sekali, fungsi sirip pada ikan untuk ikan berenang. Lalu ada lagi, apa fungsi kaki pada kucing? Ada yang bisa jawab? Iya benar, fungsi kaki pada kucing adalah untuk berjalan, untuk berlari. Sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Halo teman pintar, kalian tahu kan kalau tidak semua hewan itu berjalan? Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat. Ada hewan yang bisa bernafas di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di darat maupun air. Benar sekali Lula. Para ilmuwan telah mengklasifikasi atau mengelompokkan hewan-hewan tersebut untuk mempermudah kita ketika mempelajarinya. Tapi sebelum membahas pengelompokan, kita akan terlebih dahulu mempelajari bentuk tubuh hewan dengan fungsi-fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu, sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu kepala Lula, karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada mata, hidung, mulut, dan telinga yang juga terdapat di kepala. Ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh. Mata tersebut digunakan untuk berburu. Contoh hewan dengan mata tajam adalah elang, burung hantu, dan ikan hiu. Ada juga hewan dengan pendengaran yang tajam. Pendengaran itu berguna untuk mendeteksi predator atau ancaman. Bisa juga untuk berburu loh. Contoh hewan yang bertelinga tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan ngengat. Lalu, ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan mengendus bau. Contohnya, anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu! Kamu lihat giginya nggak, Pipo? Gigi taringnya sangat tajam. Iya Lula, gigi taring itu digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan gigi geraham datar yang dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tadi, ada juga bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu. Seperti antena pada beberapa serangga yang memiliki fungsi tertentu. Aku tahu, seperti antena pada kupu-kupu yang berfungsi sebagai indera penciuman kan? Bener banget Lula. Antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, juga sebagai alat komunikasi. Kalau gading pada gajah itu fungsinya apa ya? Gajah menggunakan gadingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya? Belalai gajah itu untuk mengangkat benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, kijang, dan kerbau. Sedangkan cula terdapat pada badak. Memangnya tanduk dan cula berbeda ya, Pipo? Walau terlihat mirip, tapi mereka berbeda, Lula. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan. Sedangkan cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Cula dapat tumbuh satu atau dua. Makanya ada badak bercula satu dan bercula dua. Lalu, bagaimana dengan badan hewan? Badan hewan adalah tempat melekatnya kepala, alat gerak, dan ekor. Badan hewan juga punya fungsi yang penting sebagai tempat melekatnya berbagai organ. Oh, seperti organ pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah ya? Yup, bener banget Lula. Pipo, lihat, ada kucing. Aku penasaran deh, kok dia bisa ya lompat dari ketinggian tapi nggak jatuh? Itu karena kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan. Ekor juga bisa menjadi alat gerak, seperti ekor pada ikan. Tapi lihat, gurita itu nggak punya ekor. Gurita tidak bergerak dengan ekor, tetapi dengan lengan-lengannya Lula. Memang tidak semua hewan memiliki ekor. Lalu ada juga loh yang ekornya menghilang, seperti katak dewasa yang telah bermetamorfosis. Shh, Pipo lihat, ada buaya. Wah, iya. Coba lihat, buaya memiliki sisik di kulitnya.
Wow, tapi kenapa bisa bersisik ya? Fungsi sisik pada buaya itu untuk melindungi kulitnya dari sinar matahari. Jadi sisik itu lapisan pelindung kulit ya? Tapi sisik ikan terlihat berbeda dengan sisik hewan melata. Iya Lula, tapi sisik sama-sama berfungsi untuk melindungi hewan dari gangguan luar. Seperti pada buaya tadi, atau sisik pada ikan untuk melindungi dirinya dari karang dan predator. Kalau gitu, bulu juga termasuk penutup tubuh hewan ya? Betul, bulu menghangatkan badan hewan, juga membantu burung untuk terbang. Seperti burung hantu tadi, ayam dan bebek ya? Ada juga rambut yang menutupi tubuh, seperti kucing, anjing, dan kelinci. Mereka memiliki rambut yang tebal. Ada juga yang memiliki rambut tipis, seperti kerbau dan gajah. Rambut pada hewan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan melindungi tubuh hewan dari sinar matahari dan air hujan. Selain kepala dan badan, hewan juga punya berbagai alat gerak. Ada hewan yang bergerak dengan kaki, ada yang berkaki 2, 4, 6, dan lebih dari 6. Oh, aku tahu kalau hewan berkaki 2 itu ayam dan bebek. Kalau berkaki 4 itu kucing dan singa. Yang berkaki 6 itu semut dan belalang. Kalau hewan berkaki lebih dari 6 adalah kelabang dan laba-laba. Ih, kelabang. Tapi Pipo, kalau kelabang kakinya kan banyak banget. Tapi kalau cacing nggak punya kaki, gimana cara dia bergerak? Cacing bergerak menggunakan perut. Begitu pula dengan ular. Gitu. Hebat ya. Ada juga ikan yang berenang lincah dengan siripnya. Nah, dari video pembelajaran tadi, apa saja yang sudah kalian dapatkan dari hasil menyimak video tersebut? Kira-kira kenapa ya kok bagian tubuh hewan itu berbeda-beda? Apa fungsi bagian-bagian tubuh hewan itu? Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Lalu Ibu akan membagikan sebuah LKPD seperti ini yang berisi tentang tabel pengamatan. Nah, jadi setiap kelompok akan mengamati hewan di sekitar sekolah. Nah, kalian akan mengamati bentuk bagian tubuh hewan dan fungsi bagian tubuh hewan yang kalian amati tersebut. Nah, nanti hasil pengamatan kalian tulis di tabel yang sudah ada di LKPD, lalu setelah itu kita diskusikan bersama-sama di kelas. Nah, dari hasil diskusi tadi, kita sudah tahu ya bahwa setiap bagian tubuh pada hewan yang berbeda-beda tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula, seperti kaki pada kucing untuk berjalan, sirip pada ikan untuk berenang, dan sayap pada burung untuk terbang. Bagaimana anak-anak? Menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Alhamdulillah. Kira-kira materi mana yang sudah kalian pahami? Apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, ada materi tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.